Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah medan elektromagnetik dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan diri, nama saya Ridho Sobanasid dengan NIM 221331027. Saya Christian Adipam Setiawan dengan NIM 221331005. Saya Lutfinar Faisal Febriansyah dengan NIM 221331017. Saya Nova Oktaviani dengan NIM 221331018. Saya Dewi Fajar Putri dengan NIM 221331008. Kita tahu apa itu medan listrik? Dalam ilmu kelistrikan, medan listrik adalah sebuah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang berada di sekitarnya. Nah, timbulnya medan listrik ini disebabkan oleh dua hal, yaitu gaya listrik dan benda bermuatan listrik. Lalu, apa itu benda bermuatan listrik? Jadi, benda bermuatan listrik adalah sebuah benda yang mengandung muatan listrik, entah itu muatan positif ataupun negatif. Di samping, muatan listrik negatif akan menghasilkan garis gaya listrik yang tegak lurus dan mengarah ke dalam mendekati pusat muatannya. Sedangkan muatan listrik positif menghasilkan garis gaya listrik keluar menjauhi muatannya. Dan untuk muatan positif dan muatan negatif ini memiliki arah tarik-menarik dikarenakan muatan positif bersifat memancarkan, sedangkan muatan negatif bersifat menyerap, sehingga ini menghasilkan gaya tarik-menarik pada kedua muatan. Nah, berhubung sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian medan listrik, kita beralih dulu yuk ke pengertian kuat medan listrik. Apa sih yang dimaksud dengan kuat medan listrik? Secara sederhana, kuat medan listrik itu bisa diartikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik. Nah, dalam pengertian teknisnya bisa dilihat di samping ya. Jadi, kuat medan listrik itu adalah besarnya yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan di suatu benda. Kuat medan listrik juga sering disebut sebagai intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik, kita harus meletakkan muatan uji di tempat tersebut. Muatan uji adalah sebuah muatan yang menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan yang akan dihitung kuat medannya. Semakin besar muatan listrik yang dikandung sebuah benda, maka semakin besar juga gaya listrik yang dihasilkan, sehingga semakin besar pula kuat medan listriknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil muatan listrik sebuah benda, maka kecil pula gaya listrik yang dihasilkan, sehingga medan listriknya juga kecil. Belum nih simbol dan satuan medan listrik. Medan listrik disimbolkan dengan huruf E kapital dan satuannya menurut sistem internasional adalah Newton atau Coulomb. Medan listrik oleh sebuah muatan titik. Medan listrik dari sebuah muatan titik arahnya selalu menjauhi sebuah muatan positif dan menuju sebuah muatan negatif. Perhatikan gambar di samping ini. Jika muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka garis gaya listriknya berbentuk garis gaya muatan listrik sejenis, positif-positif dan negatif-negatif, sesuai gambar yang ada di samping ini. Mencari gaya listrik pada sebuah muatan titik bisa dilihat di samping ini. Dengan keterangannya, F kapital
merupakan simbol dari gaya listrik atau gaya Coulomb, K kecil merupakan simbol dari konstanta pembanding, Q besar merupakan simbol dari muatan sumber yang memiliki satuan Coulomb, Q kecil merupakan simbol dari muatan uji yang memiliki satuan Coulomb, dan R merupakan jarak antara muatan sumber dan uji yang memiliki satuan meter. Listrik di suatu titik pada kedudukan muatan uji yang disimbolkan dengan Q kecil adalah hasil bagi antara gaya Coulomb dan muatan uji sehingga rumusnya seperti yang di samping ini. Dengan keterangan E kapital sebagai simbol dari kuat medan listrik yang memiliki satuan Newton per Coulomb. Jadi, kuat medan listrik di suatu titik hanya ditentukan oleh besar dan jenis muatan sumber yang disimbolkan dengan Q kapital serta jarak titik tersebut ke beban sumber yang disimbolkan dengan R kecil. Oke, kita lanjut ke contoh soal medan listrik yang dipengaruhi oleh sebuah muatan titik. Titik A diletakkan di titik 3,1,4 dan muatan Q sebesar 10 mikrocoulomb diletakkan di titik 1,2,4. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, kita akan menentukan terlebih dahulu arah medan listrik pada titik A dengan menggunakan ketiga rumus ini. Nah, yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu jarak antara titik A dengan muatan Q dengan menggunakan rumus ini. Kedua, kita akan menentukan R vektor dari muatan Q dengan titik A. Dan yang terakhir, kita akan menentukan vektor satuan dari AR ini. Nah, XB dan XA ini merupakan titik X dari titik tujuan dan titik asal. XB untuk titik tujuan dan XA untuk titik asal. Nah, untuk menentukan titik asal dan titik tujuan ini, kita melihat kemana arah dari arah dari medan listrik yang terjadi pada titik A. Karena muatan Q bermuatan positif, sehingga arah medan listriknya itu keluar, dihasilkan arah medan listrik itu menuju ke bawah gitu, yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah ini. Sehingga yang menjadi titik tujuan atau B itu adalah titik A. Dan yang menjadi titik asal atau titik A atau A adalah muatan Q. Kemudian kedua titik koordinat ini dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga yang ini adalah XA, XB, YA, YB, YA, ZB, ZA. Kemudian dipangkatkan, kemudian diakarkan. Kemudian perhitungan seperti biasa, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 1 dikurangi 2 sama dengan min 1, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Kemudian dipangkatkan, 2 pangkat 2 sama dengan 4, min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan dijumlahkan, dihasilkan jarak antara muatan Q dengan titik A adalah akar 5. Setelah itu, kita akan menentukan R vektornya. Sama seperti tadi, XB, XA, YB, YA, ZB, ZA. Dengan vektor satuannya masing-masing. Kemudian perhitungan seperti biasa, 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dengan vektor satuan AX, 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1 dengan vektor satuan AY, 4 dikurangi 4 sama dengan 0 dengan vektor satuan AZ. Sehingga dihasilkan R vektor adalah 2 vektor satuan AX min AY. Atau min 1 vektor satuan AY. Setelah mendapatkan kedua nilai ini, kita akan menghitung vektor satuan AR dengan cara membagikan vektor R dengan R-nya. Vektor R bernilai 2AX min AY dan R bernilai akar 5. Kemudian disederhanakan dengan mengkalikan penyebut dan pembilang dengan akar 5, sehingga dihasilkan vektor satuan AR sama dengan 2 akar 5 AX min akar 5 AY bagi E per 5.
Kemudian setelah mendapatkan vektor satuan AR, kita akan menentukan atau menghitung besar medan listrik pada titik A dengan menggunakan rumus ini. Yang mana K itu bernilai 9 kali 10 pangkat 9 dan Q bernilai 10 mikrocoulomb, yang artinya mikro itu 10 pangkat minus 6, jadi 10 kali 10 pangkat minus 6, dan R ini yang tadi telah dihitung yaitu akar 5, dan AR ini yang telah dihitung juga sama dengan 2 akar 5 AX min akar 5 AY dibagi 5. Masukkan ke semua nilai ke dalam rumus, sehingga K sama dengan 10 pangkat 9, Q sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6, dan R sama dengan akar 5. Dan untuk vektor satuan dimasukkan di akhir karena untuk memudahkan perhitungan ini gitu. Nah, perhitungan seperti biasa, 9 kali 10 90, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat 3 dibagi akar 5 pangkat 2 sama dengan 5 vektor satuan AR. Nah, setelah dihitung 90 dibagi 5 sama dengan 18, dimasukkanlah nilai vektor satuan AR yang bernilai 2 akar 5 AX min akar 5 AY per 5. Kemudian dikalikan 18 dengan vektor satuannya masing-masing dan dibagi dengan 5. Dihasilkan kuat medan listrik pada titik A adalah 16,1 vektor satuan AX min 8,05 vektor satuan AY dikali 10 pangkat 3 N per C. N per C ini merupakan satuan dari kuat medan listrik. Oke, lanjut ke contoh soal medan listrik yang dipengaruhi oleh dua muatan titik. Perhatikan gambar berikut. Muatan Q bernilai 3 mikrocoulomb bermuatan positif yang diletakkan di titik 0,2,1 dan muatan Q2 bernilai 2 mikrocoulomb bermuatan negatif diletakkan di titik 5,21 dan di antara Q1 dan Q2 terdapat titik A yang diletakkan di titik 3,2,1. Kuat medan listrik di titik A adalah, nah seperti tadi, kita akan menentukan terlebih dahulu arah medan listrik pada titik A yang diakibatkan oleh muatan 1 dan muatan 2. Kita akan melihat ilustrasi atau penggambaran dari arah dari medan listrik di titik A. Yang pertama, arah yang diakibatkan oleh muatan 1 yaitu menjauh dari muatan Q1, sehingga arahnya ditunjukkan oleh panah warna merah. Dan untuk arah medan listrik yang dihasilkan oleh Q2 itu menuju dirinya sendiri, sehingga arahnya ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Nah, kita akan menentukan yang mana tujuan dan yang mana titik asal. Untuk arah medan listrik di titik A akibat muatan 1, yang menjadi tujuan itu yaitu titik A. Dan yang menjadi asal adalah muatan Q1. Dan untuk Q2, arah medan listrik di titik A akibat muatan 2, yang menjadi titik tujuan yaitu Q2, dan yang menjadi titik asal adalah titik A. Sehingga kita akan memasukkan ke dalam rumus yang ketiga ini dengan titik-titik yang sudah ditentukan tadi gitu. Dan untuk jarak antara Q1 dengan titik A adalah XB-nya 3 adalah 3 gitu. Dihasilkan dari XB-nya 3, XA-nya 0, YB-nya 2, YA-nya 2, ZB-nya 1, ZA-nya 1 juga.
Sehingga dihasilkan 3 dikurangi 0, 3, 2 kurangi 2 sama dengan 0, 1 kurangi 1 sama dengan 0. Dipangkatkan 3 pangkat 2 sama dengan 9, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga dihasilkan akar dari 9 adalah 3. Nah, jadi jarak antara Q1 dengan titik A sama dengan 3. Nah, kita pun akan menentukan R vektor dari arah medan listrik titik A akibat muatan 1 dengan menggunakan rumus ini, yang mana ini titik ini XB, ini XA, YB YA, ZB ZA dengan vektor satuannya masing-masing. Nah, dihitung 3 dikurangi 0, 3, 2 kurangi 2, 0, 1 kurangi 1, 0. Sehingga dihasilkan R vektor dari arah medan listrik titik A akibat muatan 1 yaitu 3 dengan vektor satuan AX. Setelah itu, kita akan menghitung vektor satuan AR yang diakibatkan oleh muatan 1 dengan membagi kedua nilai ini. R vektor sama dengan 3 vektor satuan AX dan R sebesar 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi vektor satuan AR adalah AX. Begitupun untuk arah medan listrik di titik A akibat muatan kedua. Yang menjadi titik tujuan itu yaitu Q2. Oleh karena itu X di sini ditulis XB XA, YB YA, ZB ZA. Kemudian dihitung seperti biasa, 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 2 kurangi 2 sama dengan 0, 1 kurangi 1 sama dengan 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Dihasilkan akar 4 adalah 2. Setelah itu, kita juga akan menentukan R vektor yang diakibatkan oleh muatan kedua. Yang mana seperti tadi, XB XA, YB YA, ZB ZA dengan vektor satuannya masing-masing. Dihasilkan 5 kurangi 3, 2 dengan vektor satuan AX, 2 kurangi 2, 0 dengan vektor satuan AY, 1 kurangi 1 AZ, 0 dengan vektor satuan AZ. Dihasilkan R vektor yang diakibatkan oleh muatan 2 adalah 2AX. Sehingga dapat dihasilkan vektor satuan AR akibat muatan kedua yaitu R vektor dibagi R. R vektor akibat 2 akibat muatan 2 dan R atau jarak antara A dengan muatan kedua. Sehingga dihasilkan 2AX dibagi 2. Hingga vektor satuan AR akibat muatan kedua yaitu AX. Kita lanjut. Untuk menghitung kuat medan listrik di titik A adalah dengan menggunakan rumus ini sama. Akan tetapi karena kedua arah medan listrik yang dihasilkan itu sama atau sama-sama ke kanan, maka resultan medan listrik di titik A dijumlahkan. Tadi pun vektor satuannya itu sama-sama AX. Sehingga nantinya kedua hasil atau kedua kuat medan listrik ini akan dijumlahkan gitu. Nah, untuk itu kita akan memasukkan semua nilai ke dalam rumus
yang ini. Nah, untuk menentukan ini karena K juga sama, yang berbeda itu yang ininya, 2 ini, sehingga disatukanlah K-nya. Sehingga dalam kurung Q yang akibat Q1 akibat Q2, hingga dijumlahkan, inilah hasilnya. Hingga dikali K, itu sama aja gitu. Nah, kita akan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Yang pertama, 9 kali 10 pangkat 9 itu konstanta, dan 3 kali 10 pangkat minus 6 itu nilai atau besar muatan di muatan Q1, dan 2 pangkat 10 pangkat minus 6 ini merupakan besar muatan di Q2. Kemudian 3 ini merupakan jarak antara Q1 dengan titik A. 2 ini merupakan jarak antara titik A dengan muatan Q2. Nah, untuk AX ini merupakan vektor satuan dari AR. Kedua AR. Tuh. Dan setelah ini perhitungan seperti biasa. Nah, untuk ini dijumlahkan terlebih dahulu keduanya. Untuk menjumlahkan pemecahan, kita akan menyamakan terlebih dahulu si ininya dengan cara mengkalikan keduanya, hingga dihasilkan 36 untuk menyamakan kedua penyebutnya. Nah, 36 ini dibagi dengan 9 dihasilkan 4, dikali 3 sama dengan 12. Dan 36 dibagi 4 dihasilkan 9, 9 dikali 2 sama dengan 18. Dan kedua nilai ini dijumlahkan, dihasilkan 12 ditambah 18 ada 30. Nah, karena kedua ini 36, dibagilah dengan 9, dihasilkan 4. Sehingga di sini dituliskan 4. Nah, 10 pangkat 3 ini dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6, dihasilkan 10 pangkat 3. Dan untuk vektor satuannya sama-sama AX. Dihasilkan 30 dibagi 4 sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 3 vektor satuan AX N per C. Yang mana N per C ini merupakan satuan dari kuat medan listrik. Oke, lanjut ke contoh soal medan listrik oleh bola konduktor. Bola konduktor memiliki jari-jari 5 cm dengan muatan total sebesar 20 mikrocoulomb yang tersebar merata di permukaan. Tentukan medan dan potensial listrik pada masing-masing titik berjarak 2,5 cm, 5 cm, 10 cm dari pusat bola. Penyelesaiannya yang pertama yaitu titik A yang berjarak 2,5 cm dari pusat bola atau berada di dalam bola. Karena titik ini berada dalam bola, sehingga kuat medan listrik yang dihasilkan adalah 0 karena muatan hanya tersebar di permukaan bola saja, sehingga Q sama dengan 0, maka kuat medan listrik pun bernilai 0. Di titik ini kita dapat menghitung, akan tetapi di titik ini kita dapat menghitung potensial listrik. Dengan menggunakan rumus ini, V sama dengan K kali Q per R, dengan K 9 kali 10 pangkat 9, Q sama dengan 20 mikrocoulomb, dan R 2,5 cm yang diubah menjadi meter, 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Masukkan ketiga nilai tersebut ke dalam rumus, dihasilkan. Kemudian hitung seperti biasa, 9 kali 20, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6, dan dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Dihasilkan 72 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, kenapa 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2? Ini diakibatkan oleh 10 pangkat 3 ibaratnya seperti ini.
10 pangkat 3 dibagi 1 per 10 pangkat 2. Sehingga 10 pangkat 2 naik jadi 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Oke. Kemudian disederhanakan kembali, didapatkan nilai potensial listrik pada titik K ini adalah 7,2 kali 10 pangkat 6 volt. Oke. Yang kedua yaitu titik B, yang mana titik ini berjarak 5 cm dari pusat bola atau berada di permukaan bola. Nah, karena titik ini berada di permukaan bola, kita dapat menghitung kuat medan listriknya dengan menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Ketiga variabel ini diketahui nilainya gitu. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q sama dengan 20 mikrocoulomb, R sama dengan 5 cm atau diubah menjadi meter menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan masukkan ke dalam rumus dan hitung seperti biasa. 9 kali 20 180, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6 10 pangkat 3, 5 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 jadi 25 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian dibagi 180 dibagi 25 7,2, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Disederhanakan kembali menjadi kuat medan di titik B ini adalah 7,2 kali 10 pangkat 7 N per C. Dan kita pun dapat menghitung potensial listrik pada titik B ini dengan menggunakan rumus ini gitu. V sama dengan K dikali Q per R, dengan R 5 cm atau 5 kali 10 pangkat 2 meter. Masukkan ketiga nilai tersebut ke dalam rumus, kemudian hitung seperti biasa. 9 kali 20 180, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 10 pangkat 3, kemudian 5 kali 10 pangkat minus 2 ini tetap saja dulu. Kemudian hasil dari perhitungan tadi dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 2, 180 dibagi 5 sama dengan 36, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 2 sama dengan sama saja seperti 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Disederhanakan kembali, potensial listrik di titik B ini bernilai 3,6 kali 10 pangkat 6 volt. Oke, yang terakhir di titik C. Titik ini berjarak 10 cm dari pusat bola atau berada di luar bola. Sama seperti perhitungan tadi, kita dapat menghitung kuat medan listrik di titik ini dengan menggunakan rumus ini dengan R 10 cm atau 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Masukkan ketiga nilai tersebut ke dalam rumus dan perhitungan seperti biasa. 9 kali 20 180, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 10 pangkat 3, kemudian dibagi dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 yaitu 100 kali 10 pangkat minus 4 180, kemudian 180 dibagi 100 sama dengan 1,8, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 4 sama saja seperti 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4, yang mana hasil akhir dari medan atau nilai medan listrik di titik C ini adalah 1,8 dikali 10 pangkat 7 N per C. Dan kita pun dapat menghitung potensial listrik di titik C ini dengan menggunakan rumus V sama dengan K kali Q per R, dengan R 10 pangkat minus 2 meter. Masukkan ketiga nilai tersebut ke dalam rumus, terus perhitungan biasa. 9 kali 20 10 180, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 10 pangkat 3, kemudian dibagi dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 dihasilkan 18 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Kemudian disederhanakan kembali,
Potensial listrik di titik C ini adalah 1,8 dikali 10 pangkat 6 volt. Oke, kita lanjut ke contoh soal medan listrik pada plat sejajar. Suatu keping sejajar memiliki luas penampang 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Jika keping sejajar itu menyimpan muatan sebesar 1,2 mikrokulom, tentukan kuat medan listrik di antara keping tersebut. Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus E sama dengan Q dibagi dengan A itu luas penampangnya dikali epsilon 0. Dengan nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Masukkan kedua nilai ini ke dalam rumus, kemudian hitung seperti biasa. 1,2 dibagi 5 kali 8,85 dengan 0,027. Hasilkan 0,027. Kemudian untuk perhitungan pangkatnya 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 12 itu 10 pangkat minus 16, dan kemudian 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 pangkat minus 16. Itu sama saja kayak 10 pangkat minus 10 pangkat 6 dikali atau dibagi dulu gini. 1 dibagi 10 pangkat minus 10 pangkat 16 itu sama aja kayak 1/10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 16 sama dengan 10 pangkat 10. Misalkan 10 pangkat 10. Kemudian disederhanakan dimajukan jadi kuat medan listrik di antara keping tersebut adalah 2,7 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Gauss itu didasarkan pada konsep flux. Nah, flux itu adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa banyak vektor medan garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan dalam arah itu didasarkan pada konsep flux. Nah, flux itu adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa banyak vektor medan garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan dalam arah tegak lurus. Oke, lanjut ke contoh soal hukum Gauss. Hitunglah flux listrik pada suatu bidang persegi dengan panjang sisi 7 cm. Jika terdapat garis-garis medan listrik sebesar 1000 Newton per kolom yang arahnya membentuk 60 derajat terhadap garis normal bidang. Ketahui bahwa tetanya itu sama dengan 60 derajat. Kita dapat menghitung flux listriknya dengan menggunakan rumus ini. Flux listrik sama dengan kuat medan listrik dikali luasnya dikali cos theta. Karena ini persegi panjang, sehingga luasnya adalah sisi kali sisi. Yang mana 7 cm atau 0,07 meter dikali dengan 0,07 meter adalah
0,049. Kemudian dikali dengan 1000 Newton per kolom adalah menghasilkan 4,9. Dan nilai dari cos 60 derajat ini adalah 0,5, sehingga dihasilkan 4,9 dikali 0,5 adalah 2,45 Weber. Itulah plug listrik pada suatu bidang persegi dengan panjang sisi 7 cm. Baik, setelah kita melakukan eksperimen medan magnet, di mana eksperimen tersebut menggunakan hawa polar motor, yang dimana kawat yang diletakkan pada baterai dapat memutar dengan sendirinya karena adanya medan magnet. Yang kedua, eksperimen medan listrik. Nah, dalam eksperimen ini saya menggunakan eksperimen induksi medan listrik atau disebut juga dengan GGL induksi, gerak gaya listrik induksi. Bisa kita lihat bahwa perubahan flux adanya gerak gaya industri listrik, yaitu dapat digambarkan seperti berikut. Dalam loop tertutup akan terdapat arus listrik atau I. Kita ketahui dalam kelistrikan itu diketahui bahwa arus listrik itu berkolerasi dengan medan listrik atau berhubungan. Maka dapat disimpulkan bahwa arus listrik induksi ini dan medan magnet induksi itu muncul dalam suatu konduktor akibat perubahan flux magnetik. Nah, konduktor tersebut dapat kita gunakan sebuah kawat melingkar. Nah, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Jika di dalam medan magnet yang konstan B, ini B, medan magnet itu berupa yang saya silang, diletakkan di dekat kawat melingkar dengan jari-jari R pada kawat, tidak akan adanya GGL induksi yang akan muncul. Karena GGL tidak akan muncul, maka arus listrik tidak akan muncul. Begitu juga dengan medan listrik. Untuk membangkitkan adanya induksi yang terjadi, yaitu dapat dilakukan dengan cara merubah flux ini dengan medan magnet yang membuat lingkaran kawat, maka akan muncullah GGL dan arus listrik induksi akan muncul. Artinya dengan merubah flux maka itu akan menghasilkan arus listrik dan juga medan listrik. Berikut saya akan memperlihatkan suatu video eksperimen yang saya lakukan. Tas.